Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Kainem. Di sini kita akan ceritakan seluruh cerita anime jika no Saisa. Tetapi jika ada kesalahan dalam mengalur ceritakannya mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Victor Potin. Victor merupakan seorang pemuda sekaligus anggota dari kelompok Kurnus, atau bisa juga diartikan sebagai anggota kelompok pemburu iblis, pemakan waktu dan ingatan yang disebut dengan Horolog. Kemudian meskipun Victor terlihat seperti pemuda, akan tetapi Victor sebenarnya sekarang sudah berusia cukup tua, yaitu 39 tahun. Lalu selain sudah cukup tua, Victor pun ternyata juga sudah berkeluarga, karena Victor kenyataannya sudah mempunyai seorang istri yang bernama Nana, serta seorang putra yang bernama Kiri. Lalu meskipun Victor sudah mempunyai keluarga, akan tetapi Victor dan keluarga dia sangat tidak lama hidup bahagia, sebab Nana kenyataannya meninggal pada saat Victor masih berusia 27 tahun. Kemudian selanjutnya, walaupun Victor sekarang sudah berusia cukup tua, yaitu 39 tahun, akan tetapi Victor kenyataannya tidak pernah terlihat tua. Hal itu dikarenakan pada saat kematian istrinya dulu, Victor pernah melakukan kesalahan yang dimana kesalahannya adalah Victor pernah mencoba meminta bantuan kepada seekor iblis Horolog agar membantu dia mewujudkan keinginannya, yaitu mengembalikan waktu dia bersama dengan istrinya. Kemudian meskipun Victor sudah berkeinginan begitu, akan tetapi Horolog tersebut kenyataannya tidak berniat memenuhi keinginan Victor, sebab Horolog tersebut ternyata malah menggigit serta mengambil hampir sebagian waktu kehidupan serta ingatan Victor. Kemudian akibat kesalahan Victor inilah yang membuat Victor pun jadi selalu terlihat muda. Bahkan terlihat muda lebih dibandingkan dengan anaknya, yaitu Kiri. Sebab akibat ulah Horolog dulu yang mengambil waktu kehidupannya, Victor pun akhirnya juga kehilangan hampir sebagian usianya. Kemudian selain kehilangan hampir sebagian usianya, Victor pun juga kehilangan hampir sebagian ingatan masa lalunya, seperti ingatan mengenai dirinya yang merupakan anggota kelompok Kurnus. Selain itu akibat kesalahan Victor juga, waktu kehidupan serta ingatan Victor pun akhirnya juga terus berkurang sedikit demi sedikit. Hal itu dikarenakan bakas gigitan Horolog itu terus saja membuat Victor kehilangan waktu kehidupan serta ingatannya. Kemudian karena Victor terus saja mengalami hal tersebut, Victor pun jadinya memutuskan mencoba menggunakan inti kekuatan Kurnusnya atau inti kekuatan kutukan waktunya untuk menahan pengurangan waktu kehidupan serta ingatannya. Kemudian berkat keputusan Victor pun ternyata berhasil menahan pengurangan waktu kehidupan serta ingatannya. Lalu meskipun Victor sudah berhasil menahan pengurangan waktu, akan tetapi hal itu tidak membuat masalah Victor selesai, sebab waktu kehidupan serta ingatan Victor akan kembali berkurang apabila Victor menggunakan inti kekuatannya. Sebab tanpa sepengetahuan Victor, inti kekuatannya ternyata sedang mengalami sedikit kerusakan. Kemudian akibat kerusakan inilah yang membuat inti kerusakan Victor pun jadinya tidak bisa menahan pengurangan waktu kehidupan serta ingatan Victor apabila Victor menggunakan kekuatannya. Lalu selanjutnya, meskipun Victor tidak bisa mengingat dirinya yang merupakan anggota kelompok Kurnus, akan tetapi Victor terus saja melanjutkan tugasnya, bahkan sampai sekarang sebagai pemburu Horolog. Hal itu dikarenakan Victor kenyataannya sekarang sedang melakukan perjalanan untuk mencari Horolog yang menggigitnya, dengan tujuan agar dia bisa mengambil waktu kehidupan serta ingatannya yang diambil oleh Horolog tersebut. Selama Victor mencari Horolog itu, Victor pun ternyata tidak sendiri, karena putranya yaitu Kiri kenyataannya juga ikut dalam perjalanan Victor untuk mencari Horolog tersebut. Lalu pada suatu hari, di saat Victor dan Kiri sedang berada di sebuah kota, mereka pun pada saat ini dikejutkan dengan kemunculan seekor Horolog yang super besar ukurannya. Sebab Horolog besar ini sudah banyak memakan waktu manusia. Mengetahui kemunculan Horolog ini, Victor dan Kiri pun langsung berusaha melawan Horolog ini. Pada saat mereka melawan, mereka pun mendapat pemberitahuan dari Horolog ini bahwa dia ternyata merupakan Horolog yang menggigit Victor dulu. Mendengar pemberitahuan itu, Victor pun langsung kesal mendengarnya. Kemudian akibat rasa kesalnya, Victor pun langsung berusaha mengalahkan Horolog ini. Mengetahui usaha Victor, Kiri pun langsung berusaha menenangkan papanya, sebab Kiri tidak ingin membuat papanya menggunakan terus kekuatannya. Di saat Victor dan Kiri masih sibuk menjalankan usaha mereka,
Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang anggota kelompok Kurnus yang merupakan seorang cewek muda yang bernama Mina yang mendadak membantu mereka. Kemudian berkat kedatangan Mina, horolog ini pun akhirnya memutuskan mundur. Kemudian setelah Mina membantu mereka, Mina langsung mendatangi serta memeluk Victor. Lalu setelah Mina memeluk Victor, Mina langsung memberitahu Victor bahwa dia adalah istrinya Victor. Mendengar pemberitahuan Mina, Victor dan Kiri pun langsung tidak percaya dengan pemberitahuan Mina. Sebab mereka yakin kalau istri Victor merupakan manusia biasa dan bukan merupakan seorang pemburu horolog seperti Mina. Selain itu Mina kelihatannya juga jauh lebih muda dibandingkan dengan Nana. Kemudian setelah itu, meskipun pada mulanya Victor dan Kiri tidak percaya dengan Mina, akan tetapi hingga pada suatu ketika ada sebuah kejadian yang membuat mereka pun jadi tahu kalau Mina kenyataannya juga mengalami hal yang sama dengan Victor, yaitu sama-sama pernah digigit oleh horolog. Kemudian akibat kejadian itu, Victor dan Kiri pun jadinya mulai yakin kalau Mina memang merupakan istri Victor, yaitu Nana, karena mereka kenyataannya juga tidak tahu mengenai silsilah keluarga Nana. Lalu meskipun Kiri sudah mulai yakin, akan tetapi Kiri masih belum percaya sepenuhnya dengan Mina, karena Kiri beranggapan kalau Mina masih menyembunyikan sesuatu dari dia dan Victor. Sebab Mina kenyataannya tidak mengalami pengurangan waktu kehidupan serta ingatan yang seperti dialami oleh Victor. Kemudian setelah mereka yakin, Mina pun langsung mengajak mereka ke markas kelompok Kurnus. Hal itu dikarenakan Mina mendapat tugas dari kakak tirinya yang merupakan pemimpin dari kelompok Kurnus untuk membawa mereka ke markas Kurnus. Mendengar ajakan Mina, Victor pun langsung menerima ajakan Mina, sebab Victor mendapat pemberitahuan dari Mina kalau Victor merupakan anggota kelompok Kurnus. Lalu sementara dengan Kiri langsung berniat menolak ajakan Mina, karena Kiri beranggapan kalau kelompok Mina berbahaya, sebab Kiri kenyataannya tidak pernah diberitahu Victor mengenai kelompok Kurnus. Kemudian meskipun Kiri sudah berniat begitu, akan tetapi karena papanya menerima ajakan Mina, maka Kiri pun pastinya juga tidak punya pilihan lain selain ikut dengan papanya, yaitu menerima ajakan Mina. Lalu karena Victor dan Kiri menerima ajakan Mina, maka mereka pun jadinya ikut dengan Mina menuju markas Kurnus. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di markas Kurnus. Setelah tiba, mereka pun langsung disambut oleh seorang anggota kelompok Kurnus lain yang bernama Snake. Kemudian setelah mereka disambut Snake, mereka pun langsung diajak Snake berkeliling melihat-lihat markas Kurnus. Pada saat mereka berkeliling, tiba-tiba saja Snake langsung menggunakan kekuatan Kurnusnya untuk menahan tubuh Victor dan Kiri. Melihat tindakan Snake, Mina pun langsung memerintahkan Snake supaya menghentikan tindakannya. Mendengar perintah Mina, Snake pun langsung menolak perintah Mina, sebab Snake mendapat perintah dari kakak Mina untuk menahan mereka. Lalu setelah Snake menahan mereka, Snake pun langsung memerintahkan para anak buahnya untuk membawa Victor dan Kiri. Mengetahui perintah Snake, Victor dan Kiri pun langsung bergerak pergi dari markas Kurnus. Hal itu dikarenakan Victor kenyataannya berhasil memviolate kekuatan Snake. Melihat mereka yang bergerak pergi, Snake dan para anak buahnya pun langsung berusaha menangkap mereka. Kemudian sementara dengan Mina langsung berusaha menghentikan langkah Victor. Lalu meskipun Mina sudah berusaha, akan tetapi usaha Mina pada akhirnya gagal, sebab Victor bersama Kiri tetap saja melanjutkan langkah mereka pergi dari markas Kurnus. Kemudian akibat kegagalannya, Mina pun jadinya langsung berubah menjadi mudu marah. Lalu setelah berubah, Mina pun langsung bergerak menyerang Snake dan para anak buahnya. Kemudian berkat serangan Mina, Victor dan Kiri pun akhirnya berhasil kabur pergi dari markas Kurnus. Di saat mereka berdua sudah berhasil pergi dari markas Kurnus, tiba-tiba saja Victor mendadak bergerak kembali ke markas Kurnus. Hal itu dikarenakan Victor kenyataannya ingin mencari serta informasi dirinya apakah memang merupakan anggota kelompok Kurnus. Melihat kelakuan papanya, Kiri pun langsung berusaha menyusul papanya. Lalu meskipun Kiri sudah berusaha, akan tetapi Kiri sayangnya masih belum bisa menyusul papanya, sebab Victor menggunakan kekuatannya untuk mencegah Kiri menyusulnya. Kemudian di saat Kiri sedang berusaha, tiba-tiba saja Kiri mendadak diserang oleh anggota Kurnus lain yang bernama Blades. Lalu setelah Kiri diserang Blades, Kiri pun langsung berusaha bertarung melawan Blades. Kemudian sementara itu di sisi lain, Victor ternyata sudah berhasil menemukan mengenai sebuah catatan dirinya pada saat dia menjadi anggota Kurnus dulu.
Lalu meskipun Victor sudah menemukan catatan tersebut, akan tetapi Victor masih belum bisa mengetahui isi catatan ini, sebab tulisan catatan ini tidak bisa Victor pahami. Di saat Victor sedang menemukan catatan ini, ada sebuah hal yang membuat Victor pun jadi tidak sengaja menemukan foto dia dengan Mina pada saat dia berusia 27 tahun lalu. Kemudian setelah Victor menemukan foto tersebut, ada terjadi sebuah kejadian yang membuat Victor pun jadi bertemu dengan seorang cewek super seksoi yang tanpa sepengetahuan Victor ternyata merupakan kakak tiri Mina, sekaligus pemimpin kelompok Kurnus yang bernama Ais. Setelah bertemu dengan Ais, Victor pun memutuskan berbicara dengan Ais karena Ais kenyataannya mengenal Victor. Lalu di saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja Ais mendadak menyerang Victor. Hal itu dikarenakan Ais kenyataannya berniat merebut inti kekuatan Victor. Mengetahui niat Ais, Victor pun tidak punya pilihan lain selain melawan Ais. Kemudian setelah cukup lama melawan, Victor pun akhirnya berhasil diserang Ais di titik kelemahan Victor, yaitu bekas gigitan horolog Victor. Lalu akibat serangan Ais, Victor pun akhirnya roboh. Kemudian di saat Victor sedang roboh, tiba-tiba saja Mina langsung datang membantu Victor melawan Ais. Lalu setelah beberapa saat Mina melawan, Mina pun ternyata mengalami kesulitan sebab Mina kenyataannya tidak sanggup melawan Ais. Di saat Mina sedang kesulitan, tiba-tiba saja Mina mendadak ditolong oleh Victor. Hal itu dikarenakan serangan Ais yang sebelumnya ternyata tidak membunuh Victor, melainkan hanya memperbaiki kerusakan yang terdapat pada inti kekuatan Victor. Sebab tanpa sepengetahuan Victor, Ais kenyataannya tidak berniat bertujuan mengambil inti kekuatan Victor, melainkan hanya bertujuan memperbaiki inti kekuatan Victor. Lalu meskipun Victor pada mulanya tidak tahu mengenai tujuan Ais, akan tetapi karena beberapa alasan, Ais pun akhirnya memutuskan memberitahu Victor mengenai tujuannya kepada Victor. Kemudian sementara itu di sisi lain, Kiri ternyata berhasil mengalahkan serta bersahabat dengan Blaze. Lalu selain berhasil bersahabat dengan Blaze, Kiri pun ternyata juga mendapat pemberitahuan dari Blaze mengenai tujuan kakak Mina. Lalu berkat pemberitahuan Blaze, Kiri pun tentunya juga ikut tahu mengenai tujuan kakak Mina yang kenyataannya hanya ingin memperbaiki inti kekuatan papanya. Kemudian singkat cerita, karena Victor dan Kiri tidak ada kesalahpahaman lagi dengan kelompok Kurnus, mereka pun jadinya memutuskan menginap di markas kelompok Kurnus. Pada saat mereka menginap, Victor pun memutuskan berusaha menerjemahkan tulisan catatan dirinya yang ditemukan dia sebelumnya dengan tujuan agar dia bisa mengetahui mengenai kehidupan masa lalunya. Di saat Victor berusaha, Kiri pun memutuskan berbicara dengan Snake mengenai horolog. Pada saat pembicaraan, Kiri pun mendapat penjelasan dari Snake mengenai waktu atau ingatan yang sudah dimakan oleh horolog. Kenyataannya mustahil untuk diambil kembali. Hal itu dikarenakan horolog ternyata hanya memerlukan waktu 16 detik untuk mencerna waktu serta ingatan yang dimakannya. Lalu setelah Kiri mendengar penjelasan Snake, Kiri pun memutuskan merahasiakan penjelasan Snake dari papanya, sebab Kiri tidak tega memberitahu kepada papanya. Kemudian kembali kepada Victor, yang dimana Victor ternyata sudah berhasil mendapat informasi dari catatannya mengenai misi terakhirnya pada saat dia menjadi anggota kelompok Kurnus dulu, yang dimana misinya adalah Victor ternyata pernah mendapat tugas untuk pergi ke kampung halamannya. Kemudian setelah Victor mendapat informasi itu, Victor dan Kiri pun pada esok harinya memutuskan bersiap berangkat menuju kampung halaman Victor dengan tujuan agar mereka bisa menyelidiki kampung halaman Victor. Lalu sebelum mereka berangkat, Victor pun memutuskan berbicara dengan Ais. Kemudian pada saat pembicaraan, Victor pun bertanya kepada Ais mengenai Mina apakah memang benar-benar istrinya. Mendengar pertanyaan Victor, Ais pun langsung memberitahu Victor mengenai dia yang ternyata sudah melakukan tes DNA diam-diam kepada Kiri dan Mina, dan ternyata hasilnya adalah negatif atau tidak sedarah. Lalu setelah Ais memberitahu hal itu, Ais pun langsung memberitahu Victor lagi bahwa meskipun hasil tes DNA dia negatif, akan tetapi Mina masih mempunyai kemungkinan sebagai istri Victor, karena Ais mengetahui bahwa DNA Mina kelihatannya akan cocok dengan DNA Kiri apabila Kiri sudah berusia 18 tahun ke atas, sebab Kiri kenyataannya masih berusia di bawah 18 tahun, sedangkan Mina sudah berusia di atas 18 tahun. Hal itu dikarenakan DNA Mina dan DNA Kiri merupakan DNA keturunan Dewi Kurnus yang ternyata akan berganti DNA dari DNA manusia menjadi DNA Dewi apabila mereka sudah berusia 18 tahun. Lalu selain Ais memberitahu hal itu,
Ais pun juga menjelaskan kepada Victor mengenai keunggulan keturunan Dewi Kurnus yang ternyata tidak akan tua, serta tidak akan kehilangan waktu serta ingatannya apabila dia digigit oleh Horolok. Mendengar semua perkataan Ais, Victor pun langsung senang mendengarnya. Kemudian setelah cukup lama Victor berbicara dengan Ais, Victor pun akhirnya selesai berbicara dengan Ais. Kemudian sementara itu di sisi lain, Mina ternyata sedang menguping pembicaraan mereka. Sebab Mina kenyataannya juga ingin tahu apa yang dibicarakan oleh mereka. Lalu setelah itu pada sore harinya, Victor dan Kiri pun langsung berangkat menuju tempat tujuan mereka, yaitu kampung halaman Victor. Kemudian meskipun pada mulanya Victor dan Kiri hanya berencana pergi berdua, akan tetapi pada akhirnya mereka malah jadi pergi berempat, karena Mina dan Blaze ternyata juga ikut serta dalam perjalanan mereka. Lalu selanjutnya singkat cerita mereka pun akhirnya tiba di kampung halaman Victor. Pada saat mereka tiba, mereka pun merasa ada yang aneh dengan kampung halaman Victor, yang dimana salah satu keanehannya adalah orang tua Victor yang seharusnya sudah meninggal, ternyata malah jadi hidup. Kemudian singkat waktu, setelah menyadari ada yang aneh dengan kampung halaman Victor, Kiri, Blaze, dan Mina pun langsung berencana menyelidiki keanehan ini. Lalu sementara dengan Victor tidak ikut dengan mereka, karena Victor masih ingin menghabiskan waktunya bersama dengan orang tuanya. Kemudian singkat waktu, setelah cukup lama Kiri, Mina, dan Blaze melakukan penyelidikan, mereka akhirnya berhasil mengetahui penyebab dari keanehan kampung halaman Victor. Dan ternyata penyebabnya adalah kampung halaman Victor kenyataannya sedang dikendalikan oleh seorang pengendali Horolok, yang tanpa sepengetahuan mereka merupakan Horolok yang menggigit Victor. Sebab Horolok ini ternyata juga memakan waktu kehidupan serta ingatan para penghuni kampung halaman Victor. Kemudian setelah mereka mengetahui hal itu, mereka pun langsung berusaha mencari pelakunya. Lalu pada saat mereka berusaha, mereka pun ternyata dihalangi oleh dua anak buah Horolok tersebut yang bernama Koyosuke dan Raiko. Kemudian setelah mereka dihalangi, mereka pun tidak punya pilihan lain selain mulai bertarung melawan Kyosuke dan Raiko. Kemudian pada saat pertarungan, Kiri pun tidak sengaja mendengar dari Kyosuke bahwa nama Mina sebenarnya adalah Nana. Sebab Kyosuke kenyataannya juga pernah bertemu dengan Nana pada saat Nana dan Victor masih muda dulu. Mendengar hal tersebut, Kiri pun jadinya yakin kalau Mina memang merupakan mama dia. Kemudian sementara itu di sisi lain, Victor ternyata sedang ditemui oleh Horolok yang menggigitnya dulu. Sebab Horolok ini kenyataannya ingin berbicara dengan Victor. Lalu pada saat pembicaraan, ada beberapa hal yang membuat Victor pun jadi tahu kalau Horolok inilah yang merupakan dalang dari keanehan dari kampung halamannya. Kemudian setelah Victor tahu hal itu, Victor pun memutuskan berusaha mengalahkan Horolok ini. Lalu pada saat Victor berusaha, Victor pun juga dibantu oleh Kiri, karena Kiri ternyata disuruh Mina untuk menyusul Victor. Kemudian setelah cukup lama Victor dan Kiri berusaha, mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan Horolok ini. Selain itu di sisi lain, Mina dan Blaze pun akhirnya juga berhasil mengalahkan Kyosuke dan Raiko. Kemudian setelah mereka berhasil mengalahkan Horolok ini, Victor pun memutuskan menemui serta berbicara dengan ibunya untuk terakhir kalinya. Hal itu dikarenakan akibat kekalahan Horolok ini, fenomena aneh di kampung halaman Victor pun ternyata juga mulai berhenti. Sebab Horolok itu kenyataannya memuntahkan waktu kehidupan serta ingatan yang ditelannya. Kemudian setelah Victor selesai berbicara dengan ibunya, tiba-tiba saja Horolok tersebut mendadak muncul kembali. Sebab Horolok ini ternyata masih belum mati. Mengetahui hal tersebut, Victor, Kiri, Mina, dan Blaze pun langsung bekerja sama melawan Horolok ini. Pada saat mereka bekerja sama, mereka pun ternyata mengalami kesulitan. Di saat mereka sedang kesulitan, Victor memutuskan memancing Horolok ini menggunakan waktu kehidupan serta ingatannya, dengan tujuan agar Kiri, Mina, dan Blaze pun bisa bebas menyerang Horolok ini. Kemudian akibat keputusan Victor, Horolok ini pun akhirnya berhasil dikalahkan oleh mereka. Selain itu akibat keputusan Victor juga, Victor pun jadinya juga lenyap. Mengetahui lenyapnya Victor, Kiri, Mina, dan Blaze pun langsung sedih mengetahuinya. Lalu di saat mereka sedang sedih, tiba-tiba saja ada sebuah keajaiban yang membuat Victor mendadak muncul kembali. Mengetahui kembalinya Victor, Kiri, Mina, dan Blaze pun langsung senang mengetahuinya. Kemudian setelah senang, Victor, Mina, dan Kiri, dan Blaze pun langsung melakukan perjalanan untuk mencari Horolok yang dilawan mereka sebelumnya. Karena mereka meyakini kalau Horolok itu masih belum mati. Sebab Horolok tersebut masih belum memuntahkan waktu kehidupan serta ingatan Victor. Kemudian berkat hal itu,
Semuanya pun berakhir dengan ending bahagia dan ceritanya pun berakhir.